يوم هذا السلام والسلام على ربنا تقبل منا إنك الصالح وتب علينا الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة ولأرواح والدينا وجداد إخواننا ومشايخ مسجدنا الفاتحة آمين آمين ثم من دعواهم بها سبحانك الله وتحياتهم بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Pertama memang niat ini kan di dalam hati tahu. Dalam hati, namun kembali terhadap bahasa daripada Imam Nawawi, maka an-nutqu bil lisani sunnatun litu'ina atau litu'ina lisanu al-qalbani, bahwa melapazkan niat itu dengan lidah hukumnya sunat agar lidah itu membantu hati. Seandainya terlapazan yang sah, ya uduk walaupun itu lapazan. Cuma si wajib terlapazan hanya niat haji. Ya si wajib terlapazan menurut banyakkan para ulama. Adapun niat sembahyang, niat puasa, niat uduk termasuk sebelum sunat melapazkan ini. Sehingga apabila cukup di dalam hati doang termasuk mandi misalnya, istinja. Ya istinja, baik istinja karena hajat balik maupun karena balik adalah sunat. Nah kemudian apabila bertaklif lah istilahnya, harus lengan mulai berniat sampai menyelesaikan uduk harus sikit denekano diserpuk uduk dua mazhab. Misalnya namun bertaklif itu mazhab Hanafi, waktu tesi akan tawaf kan, kamu tawaf kan wajib dengan satu penutup bahwa kita bersama atas bertaharah. Nah kemudian karena rentang dengan persentuhan antara mama waktu si tawaf, maka bertakliflah kita dalam uduk mempergunakan Imam Hanafi dengan cara dalaplah tidak ngosok seluruh. Misalnya masuk semua ini orang marah sabun. Nah masuk imam bersih dua. Terus otak terbesuk selaku dari kasih ratu golak. Nah dia ketahui dong hanya mua sok terus imam jama terus golam. Saudara sedikit doang campur. Ada kandungan. Namun berkata itu sempurna lah. Seluruh paket ibadah ini sesuai dengan bazar yang berpindah. Karena lamun berpindah di pasar Hanafi maka itu berlenturan kejadian dia batal dulu hanya sekedar menyelesaikan tawaf. Malam kembali sembahyang baca tawaf uduk mandi uduk karena itu batal dengan kebetulan hanya dia tetap anggap batal sekedar menyelesaikan tawaf. Jadi sikit sitak lidah itu untuk sikit wajiban. Maka kalau berumur wajiban sendiri harus ulangi sih udah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hadis qudsi ini apakah turunnya melalui wahyu ataukah memang langsung Nabi Muhammad ini menerima itu. Lalu kedua,
setelah Allah SWT turun di Bidari, apakah yang dimaksud berita rahmatnya ataukah memang atau apa kira-kira ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama dulu kata wahyu. Wahyu ini sangat umum. Tugas daripada malaikat Jibril menurunkan wahyu. Menurunkan wahyu, tugas malaikat Jibril. Wahyu dalam arti pesan Allah tiba para nabi rasul, atau pesan Allah hanya tiba para nabi, atau ilmu tiba seluruh manusia, atau ilham tiba seluruh makhluk. Di dalam Al-Quran disini Allah memalik wa auhayna ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan. Kami wahyukan dalam arti kami ilham kepada nakhl. Nakhl ini kan artinya lebah. Lani anittakhidhi minal jibali buyutan. Anti dan minak balik di gawah. Memang kini balik di gawah doang kan lebah. Lalu terkira ialah kota kamu balik. Nah, jadi apabila terjadi pergeseran, mungkin ini kan dibudidaya lebah. Seolah-olah lebah dinarak di gawah mungkin. Tahu narak adalah di balik-balik manusia. Tahun pindahan kota, bahkan di kantor gubernur Pulara, kota lebah, kamu balik. Jadi al-hayna bermakna alhamna. Nah kemudian ilmu. Misalnya makin kita pada ngaji, ada ngaji. Guru hanya sekedar menyampaikan, lalu isi hakikat menurunkan wahyu adalah Allah melalui malaikat Jibril. Ilmu ini pun termasuk wahyu. Nah, apabila sesuai kajian pelajaran akidah kan, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi rasul. Kan terbatas pada nabi rasul doang. Berarti lah mendapat pada nabi rasul berfungsiun malaikat Jibril. Tidak akan dikali mana. Dia tahu pembatasan mana daripada menurunkan wahyu kepada para nabi rasul. Karena wahyu berarti anggaplah hanya sifat nabi rasul. Ilmu ilham sampai hari kiamat termasuk masih tugas malaikat Jibril. Nah, karena makna daripada wahyu adalah tugasan dari malaikat Jibril, apakah hadis qudsi itu termasuk wahyu atau tidak? Apakah termasuk wahyu atau tidak hadis qudsi? Maka kembalilah kepada makna daripada wahyu. Wahyu itu berarti arak si melalui malaikat Jibril, arak si langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Si melalui malaikat Jibril itu Al-Quran dan hadis Nabawi. Wahyu si langsung yang disediakan Allah Ta'ala adalah hadis qudsi tanpa melalui malaikat Jibril. Berarti Allah tetap ia memberikan wahyu dalam bentuk ilqa. Ilqa ini artinya menuangkan kepada dalam hati Rasulullah. Marketan misalnya menuangkan di hati Nabi Musa alaihissalam. Lalu dalam hadis qudsi adalah lafaznya dengan dasidah Allah, maknanya dengan Rasulullah. Kemudian tanpa melalui malaikat Jibril, ini wahyu. Apa yang hadis qudsi? Lamun hadis Nabawi maknanya dengan Allah, sedangkan Rasulullah melafazkan lagu melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril. Lalu berbeda antara wahyu berupa hadis Nabawi di Al-Quran. Adapun lamun Al-Quran ya dengan Allah, lafaz dan maknanya dengan Allah. Melalui malaikat Jibril masih beda nih. Jadi dalam hadis qudsi lafaz dengan Allah, maknanya dengan Rasulullah. Hadis Nabawi maknanya dengan Allah, lafaz dengan Rasulullah. Al-Quran lafaz dan maknanya dengan Rasulullah. Nah, jadi mari sebelum kembali kepada makna wahyu. Wahyu arah si langsung dan wahyu arah isi ke melalui malaikat Jibril. Maka apabila wahyu Allah langsung dipakai dia dari ilmu laduni. Ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah di melalui malaikat Jibril lalu langsung. Ada para ladun ini adalah si langsung dengan aku dengan Allah Taala. Nah kemudian saat kedua apa ini sebut yang turun dalam keadaan seperti oh ya di dalam hadis
apa yang dalam bahasa innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi sulusil akhir kullalayalin. Allah Ta'ala turun dengan aras di pak langit dunia, langit pertama maksudnya, setiap sepertiga terakhir tiap malam. Ada hadis mutasyabihat. Ada mutasyabihat itu kan lamun depan turun secara fisik, secara jasmani. Seolah-olah zat Allah Ta'ala berpindah dengan aras di pak langit pertama setiap akhir malam. Sementara akhir malamnya di luar duduk. Bagian ini kan waktu duduk akhir malam. Lalu bagian barat masih dia subuh. Terus bagian barat kadang-kadang baru jam 12. Terus barat balik baru jam 10 jadi waktu duduk. Guna turun taib doa Allah Ta'ala di kepala yang kedua. Apalagi pertama. Ngadalah ya saya tertakwil karena ya termasuk hadis mutasyabihat. Mengenai takwil barat sebelum kata-kata menurunkan ini yang menurunkan rahmat pada 10 sepertiga malam daripada terakhir setiap malam. Berarti Allah Ta'ala di luar jadi dia telah nurun rahmat. Dia telah nurun rahmat. Bilang seperti terakhir setiap malam. Bagi penduduk isi kendaitan yang seperti malam terakhir. Orang kan sebelum bagian baratnya kadang-kadang masih jam 3. Jam 3 berarti sepertiga malam terakhir. Kemudian arah jam 2, arah si jam sekian, arah jam 12, arah kemudian bagian timur balik kadang-kadang turun maghrib. Jadi rahmatlah dengan rahmat Allah Ta'ala bagi masing-masing sesuai kancah geografis tahu dan terjadi seperti terakhir tiap malam. Yang sambung balik ini masalah dengan nilai jarak. Jadi kan namun karena normal itu kan wajib tapi anggaran kemerdekaan. Nah bangsa ini mana punya laut ini nanti kita arahnya atau kita jadi bernyawa. Dalam pembicaraan oleh kitab Irsyadul Ibad, arah hadis menerangkan tentang pertama riwayat itu. Riwayat Barani itu tentang fadilah berari. Arak sepuh syekh dia darak mati kodi anak tu. Sehingga tiba-tiba dalam sepuh malam dia mimpi hari kiamat. Nah, di saat pada padang mahsyar, kanak-kanak kodi itu berseliweran. Jauh yang minta dengan tawaannya segera begini si kanak-kanak ini. Terus sehingga jangan main gawangnya aku sedih itu perak ini nampak ini lalu dia mangku sida aku minta mangku ni anak kode itu akhirnya dia menengasan lema-lema peta anuang dari umrah. Cok kaget keluarga ni parah ni kok tiba-tiba menyuruh lari. Aku milik umrari cuma ante kumong anak dan melang lahir karena kuno kau dia ada mati kubena sehingga aku terpenghitan Allah Ta'ala aku sedang di padang mahsyar untuk seluruh manusia lalu anak-anak kau dia berseliweran yang jauh ngatongan amanah sedangkan aku di mana mati kau dia anakku. Dan ini dalam kaitannya dengan hadis Rasulullah mengatakan sei mati telu anak masing-masing kode maka jemaat ya gantina kanak nolak dalam surga dan senikmat taman surga kanak setelune lah ya metena di padang mahsyar doanya. Jadi dalam Irsyadul Ibad arah hadis saya apa wali muslim. Nah kemudian timbul pertanyaan tersebut si keguguran berembing si guguran kan si mati dalam tiang. Nah, dah karena mati dalam tiang, lalu mati itu bernyawa damai ya, guguran damai. Ada dalam kaitan dengan anjur padilah. Adapun lamun keguguran sendek demang
Berdiam nyawa di ketama di dalam mati kodi. Nah, berkaitan keceedah umpama, apakah nyelauk itu termasuk masih wadul hamli? Termasuk wadul hamli atau tidak? Termasuk wadul hamli. Karena sedepandang di waktu Mesianu ya dalam keadaan berdiam. Nah, apakah lahir karena dalam keadaan normal dalam arti yang berdiam nyawa ada lahir, atau keguguran marah sebelum dia nyelauk cara bahasa itu? Nikmat berdiam nyawa dia tetap parahnya wadul hamli. Gugur wa edahnya. Nah, bermil lamun misalnya dengan betian isi mani haram. Ya beliau semama. Lalu mani haram. Misalnya ini. Dalam keadaan suci bersih. Semama lalu transmigrasi atau semama lalu masuk imigrasi lah luar negeri. Sampai berkali-kali nah head doang, ini dia balik. Ya head doang sampai 5 kali 6 kali. Dan ada akhirnya kosong boleh. Mau bersih kan? Kalian sebagai salah satu hikmah daripada head lah untuk mengetahui dengan ini rahimnya kosong. Sekali doang head cukup buat para ini kosong. Lalu agama anda nyuri itu paling tidak 3 kali. Sebagai tanda kosong rahimnya dia 3 kali head dan edah tutup. Nah, dia mau 5 kali 6 kali udah head. Datanglah dengan memeresep. Dengan ini dalam keadaan ini semua meresep, dia pun minum resep. Minum resep. Boleh. Kalau pada resep itu betian lah ya sih dengan mama lain. Dan parahnya betian dengan mani haram. Betian dengan mani haram. Lalu betian dengan mani haram, kulit semama neng. Ulit semama neng. Dan ulit semama neng, dua-duanya sedihnya. Ternyata ya arak dan nendang. Ya arak dan nendang. Sehingga hasilnya ini semama neng. Berterus terang si dia itu apakah berterus terang ini karena kejujuran atau karena mungkin untuk menyakiti semua umat dan kesehatan dengan motif-motif tertentu. Memang aku bertian ini sebab aku terbaringin silo anu. Ini kan mani haram. Langsung kesehatan. Nah, dengan kesehatan dalam keadaan bertian si mani haram. Apa jadi edahnya? Si jadi edahnya tetap kuru. Ndekna wada'ul hamli. Sedangkan wa'ulatul ahmli ayyada'na hamlahunna adalah apabila ada bertian dengan mani halal. Artinya bertian si semawak mesa. Nah, lamun marak hadis ini bertian si mani halal. Maka si jadi edahnya adalah salah satakuru berarti dengan berkesian dalam keadaan bertian nganak berjulu. Nah, nganak ia nipas nenen di deman parhead. Di deman parhead. Karena nipas berbeda kata head. Sementara dalam kata kuru itu dan termasuk nipas. Kita masuk kuru adalah head dan bersih atau suci. Jadi salah satu kuru dalam tapian yang terluka di head berarti nipasnya di parhead. Ada pun dalam arti yang kuru dalam arti suci berarti suci daripada lepasnya parang sekali suci. Ini suci daripada lepas. Nah inilah ya saya tahu pelik sekali bahasa hadis maupun Al-Quran menyangkut dengan masalah rumah tangga. Seperti tahun berbeda mempergunakan huruf misalnya akan menimbulkan konsekuensi hukum lainnya. Malah sebelum itu lamun artian salah satu huruf suci, maka sucinya dengan nipas ta'anggap sebagai suci. Dan nipasnya sendiri dia bau tambah head. Lamun artian ya head berarti harus nipas suci head nipasnya terus datang head. Suci daripada headnya satu kali head satu kali suci terus sampai 3 kali head 3 kali suci baru sama salah satu huruf. Dia tahu banyak terjadi kasus di saat pandemiknya lah tentang ya merari, besiang, edah bagi dengan nilai si tebilin si semama atau ya sendiri bilin semama lalu pegawaian itu dia kita memberikan ini negara-negara
banyak terjadi kasus. Hakim ndek semama kecuali dalam ini terjadi oleh Tuhan. Terus bahkan lawan si Nina sendiri mengatakan si Nina ini anak mama pun anak lo anu. Terus lo anu pun mengaku aku berjani nyerai nanti dapat tiana ini beli. Maka dua kemungkinan arah isi menghukum dengan sadon zari'ah itu artinya untuk menutup aib. Namun memang dimantau anaknya dirinya sebagai anak lahir di luar nikah. Nah, namun tahu dirinya mau tidak mau hakim kalau tahu dirinya lahir di luar nikah. Inana pun mengakui dan mau sebarang Inana pun mengakui. Kemudian semama Inana pun mengakui bahwa ini dari anakku. Maka hakim lah dia dalam mau tahu si anak ini mau diri anak zina wajah Jawa dia tahu diri maka sadang zari'ah bau don semama daripada inana ni nanti kaya walaupun dia nak amak secara hukum. Oleh para sadang zari'ah itu menutup aib sadang zari'ah. Nah, cukup.